Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hasan Priyanto dari kelas 3A di 3 Teknik Kimia. Pada video kali ini saya akan membahas soal 1164 pada buku Gian Clovis. Di sini liquid diumpan dengan laju alir 100 kmol per jam. Nah, liquid ini campuran antara benzen dan toluen, di mana campuran ini mengandung 55% mol benzen dan 45 mol persen toluen. Nah, ini didestilasi pada tekanan 101,32 kPa. Nanti dihasilkan destilat dengan fraksi XD 0,98 dan di bawahnya produk di bawahnya nanti XW dengan fraksi XW sama dengan 0,04. Nah, di sini using a refractory ratio of 1.3 times the minimum and the enthalpy concentration method. Nanti di sini nilai R-nya itu sama dengan 1,3 nilai Rm. Nah, langsung kita menuju ke gambar prosesnya. Nah, gambarnya seperti ini. Umpan di tadi kan diketahui laju alirnya 100 kg mol per jam feed. Nah, pada feednya mengandung 55 mol persen benzen dan 45 mol persen toluen. Nah, di sini fraksi benzennya 0,55 sedangkan fraksi toluennya 0,45. Oke, selanjutnya di sini nilai Q-nya sama dengan 1 karena saat boiling point. Nah, kemudian sehingga slope-nya sama dengan tak terhingga. Yang ditanyakan adalah jumlah tray secara teoritis, B. beban panas kondensor dan reboiler, C. jumlah tray minimum secara teoritis. Nah, penyelesaiannya di sini ada data kesetimbangan benzen toluen pada tabel 11.11 pada halaman 698 buku Gian Clovis. Nah, di sini diketahui XA dan YA. Nah, kemudian XA dan YA akan diplotkan menjadi grafik. Nah, tadi kan sudah diketahui data kesetimbangan benzen toluen. Nah, kemudian kita akan memplotkan data tersebut. Nah, sehingga terbentuk sebuah grafik seperti ini. Nah, kemudian setelah terbentuk grafik seperti ini, kita akan menentukan jumlah stage secara teoritikal atau secara teoritis. Nah, langkah pertama adalah masing-masing nilai XW, XF, dan XD ditarik ke atas sampai mengenai diagonal. Nah, kita mulai tarik dari XF-nya. Kita akan tarik terlebih dahulu dari XW, kemudian ke XF. XF-nya tadi 0,55, kita tarik sampai mengenai diagonal, kita kasih titik. Kemudian XD kita tarik. Nah, kita tarik juga. Nah, karena tadi nilai Q-nya sama dengan 1, maka Q-line-nya tegak lurus dengan XF ini. Nah, titik ini, sehingga ini kita tarik ke atas sampai mengenai kurvanya. Ini mulai. Nah,
kita tarik seperti ini. Setelah itu kita kasih titik. Nah, tadi setelah menarik garis, maka kita akan mencari nilai R-nya. Nah, nilai R-nya ini dengan rumus Rm per Rm plus 1 sama dengan X di min Y aksen per X di min X aksen. Nah, di mana nilai X aksen dan Y aksen ini kita cari dari grafik. Nah, untuk Y aksennya kita akan mencari. Nah, caranya kita tarik titik perpotongan tadi XF sama kurvanya ke titik ini XD. Nah, kita akan tarik. Nah, setelah itu kita akan menariknya secara mendatar sampai ke sumbu Y. Nah, sehingga kita dapatkan nilai Y aksennya 0,75. Nah, sedangkan untuk X aksennya dari titik ini kita tarik ke bawah. Nah, kebetulan nilai X aksen sama dengan XF yaitu 0,55. Nah, setelah ketemu nilai X aksen dan Y aksen, kemudian masukkan ke dalam rumus ini. Nah, sehingga diperoleh nilai Rm sama dengan 1,15. Nah, maka nilai R-nya sama dengan 1,3 dikali Rm. Nah, berarti 1,3 dikali 1,15 hasilnya 1,496. Ini nilai R-nya. Nah, setelah ketemu nilai R-nya, maka kita akan mencari interceptnya dengan rumus Y sama dengan R per R plus 1 XN plus X D per R plus 1. Nah, dimana XD ini merupakan rumus intercept, sedangkan R per R plus 1 ini merupakan slope. Nah, kita cari tadi X-nya nilainya 0,98 per R-nya tadi ini 1,496 ditambah 1 sama dengan 0,98 per 2,46 sama dengan 0,3926. Nah, ini interceptnya. Nah, tadi kan sudah ketemu nilai interceptnya. Kita beri di titik 0,3926 sekitar sini. Nah, dari titik ini kita tarik ke arah ini perpotongan XD dengan diagonal. Kita tarik. Nah, terus setelah itu kan ketemu, berarti daerah ini termasuk seksi enriching, banyak mengandung benzennya. Kemudian untuk mencari strippingnya, nah perpotongan XY dengan diagonal ini kita tarik ke arah perpotongan ini intercept dengan XF. Nah, kita tarik. Nah, ini merupakan strippingnya. Ini tadi seksi enriching, ini strippingnya. Nah, kemudian kita akan mencari stage-nya. Nah, pertama kita akan menarik garis
datar di sumbu di perpotongan, di titik perpotongan X dengan diagonal. Kita tarik sampai mengenai kurvanya. Kemudian ditarik garis ke bawah. Kita garis ke bawah sampai batas tadi, batas ini, batas seksi enrichingnya. Kemudian kita tarik mendatar lagi. Kemudian kita tarik ke bawah lagi sampai batas enriching, terus sampai ke bawah. Nah, kita akan menariknya sampai ke bawah. Nah, setelah sampai ke bawah tadi didapatkan seperti ini. Nah, kemudian kita akan hitung berapa jumlah sticknya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi jumlah sticknya secara teoritis adalah 16 stage. Nah, berjumlah 16 stage atau tray. Nah, kemudian jumlah tray minimum yang dibutuhkan secara teoritis pada total reflux adalah berarti 15 stage atau tray untuk kondensor dan 1 stage tray untuk reboiler. Nah, kenapa reboilernya cuma 1? Karena ini seharusnya batasnya kan sampai XW. Nah, ini terdapat 1 stage, berarti ini merupakan reboilernya. Selanjutnya untuk poin B, mencari nilai beban panas. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, kita mencari neraca massa totalnya, yaitu F sama dengan D plus W, dimana F ini tadi 100 sama dengan D plus W, sehingga nilai D-nya sama dengan 100 min W. Ini persamaan pertama. Terus angka kedua, mencari neraca massa komponen. Berarti F kali fraksi F atau XF sama dengan D kali XD plus W kali XW, dimana nilainya sudah diketahui. F tadi 100 dikali XF nya sama dengan 0,55 sama dengan D ini 100 min W dikali 0,98 fraksi XD tadi ditambah W dikali 0,04. Nah, sehingga didapatkan nilai W sama dengan 45,7447 kg mol per jam. Nah, untuk nilai D-nya sendiri tadi kan 100 min W. Nah, berarti nilai D sama dengan 100 min 45,7447 sama dengan 54,2553 kg mol per jam. Nah, langkah ketiga, kemudian kita mencari laju air liquid pada bagian atas. Rumusnya L per D sama dengan R. L sama dengan D dikalikan R. Nilai D-nya tadi
54,2553 kg mol per jam dikali 1,496 sama dengan 81,1659 kg mol per jam. Kemudian kita mencari nilai laju alir vapor atau V1 sama dengan L plus D, di mana nilai L sama dengan 81,1659 ditambah nilai D-nya 54,2553 kg mol per jam sama dengan 135,4212 kg mol per jam. Nah, selanjutnya kita mencari nilai panas laten B. Pada tabel 1161 diketahui physical property data for benzene and toluene pada halaman 733 buku Gen Globis. Nah, diketahui data-datanya sebagai berikut ini. Nah, kemudian dimisalkan A itu adalah benzen dan B adalah toluene. Nah, kemudian dari persamaan 1164 kita akan mencari nilai panas laten B. Nah, dengan rumus CPB dikali TB min TO plus XB min CPB dikali TBB min TO. Nah, dimana data-data ini sudah diketahui tadi, sehingga nilai panas laten B atau lambda B sama dengan 34,244 kJ per kilogram mol. Nah, kemudian kita akan mencari nilai saturation temperature untuk Y aksen sama dengan XD sama dengan 0,98 pada kondensor. Nah, ini kita lihat dari grafik 11.1 halaman 609. Nah, tadi kan kita akan mencari saturation temperature untuk Y aksen sama dengan XD sama dengan 0,98. Nah, kita akan di sini ada grafik boiling point diagram for benzene, toluene. Nah, di mana nilai X-nya tadi sama dengan nilai XD-nya yaitu 0,98. Nah, kita perkirakan nilainya itu di sini karena mendekati 1. Nah, kemudian kita tarik ke atas sampai saturated liquid line, sampai ini grafik yang di bawahnya. Kita akan tarik ke atas sampai sini. Nah, kemudian kita akan tarik mendatar sampai mengenai sumbu Y. Nah, di sini kita asumsikan suhunya sebesar 81,3. Kita pakai asumsikan itu diperkirakan sekitar ini. Nah, tadi kan diasumsikan atau diperkirakan suhunya sekitar 81,3 derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan mencari nilai H1 dari persamaan 1162 halaman 732 buku Gen Globis. Rumusnya yaitu YA dikalikan lambda A plus CP YA min T dikurangi T0 plus 1 min YA dikalikan lambda B plus CPYB dikalikan T min T0. Nah, dari data-data tadi kita masukkan Y-nya 0,98, lambda A-nya nilai lambda A-nya. Nah, tadi nilai lambda A-nya sama dengan 30,80 kJ per kilogram mol. Nah, setelah dimasukkan data-datanya ketemu nilai H1 sama dengan 30,80
30.320,77 kJ per kilogram mol. Nah, kemudian setelah mencari H1, kita akan mencari nilai HD dari persamaan 1165 halaman 732 buku Kenkrobis. HD dengan rumus XD CPA dikurangi T min 80,1 atau T0 dikurangi ditambah 1 min XD dikali CPB dikali T min 80,1 atau T0 terus ditambahkan dengan 0. Dari data-data tadi dimasukkan sehingga ketemu nilai HD-nya 163,0152. Nah, kemudian nilai beban panas pada kondensor dapat dicari dengan persamaan 11.610 halaman 735 buku Kenkrobis, di mana persamaannya QC sama dengan V1H1 min LHD min DHD. Nah, V1 diketahui 135,42,123 dikalikan H1 tadi dicari 30.320,771 dikurangi L-nya tadi ketemu 81,1693 dikali HD-nya tadi ketemu 163,0152 dikurangi D-nya tadi 54,253 dikali 163,0152 sehingga ketemu nilai QC sama dengan 4.091,5095 kJ per jam atau 4084,0915 MJ per jam. Nah, sudah ketemu beban panas pada kondensor. Nah, sekarang kita akan mencari beban panas pada reboilernya. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita mencari nilai saturation temperatur untuk XF 0,55 pada reboiler. Nah, dari grafik 11 halaman 697 buku Kenkrobis. Nah, kita akan mencari saturation temperatur untuk XF 0,55 pada reboiler. Di sini XF-nya 0,55 kita asumsikan sekitaran sini, diperkirakan sekitar sini di tengah-tengah. Nah, kemudian kita tarik ke atas sampai mengenai saturated liquid line, kita tarik. Nah, kemudian kita tarik menyamping juga sama seperti tadi. Nah, ketemulah di sini suhu saturation temperatur. Nah, kita asumsikan, kita perkirakan juga sekitaran 91,3. Nah, tadi kita asumsikan sebesar 91,3 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai HW saat XW sama dengan 0,04. Nah, kita cari nilainya dari grafik 1161. Nah, dari grafik 1161 pada buku Kenkrobis halaman 734, nilai XW-nya sama dengan 0,04. Berarti nilai XW-nya di sini. Jadi ini XW sama seperti tadi, kita tarik ke atas sampai mengenai saturated liquid line. Kita tarik, kemudian kita tarik menyamping mengenai sumbu Y. Nah, karena nilainya tidak tepat titik ini,
di antara 4.000 sampai 5.000, berarti kita asumsikan saja 4.500 kilojoule per kilogram mol. Nah, ini nilai HW-nya. Kita asumsikan sebesar itu. Nah, setelah kita asumsikan sebesar 4.500 kJ per kilogram mol, sekarang kita akan mencari HF dari persamaan 1165 halaman 732 buku Gen Globis. Nilai HF sama dengan XF dikali CPA dikali T min T0 ditambah 1 min XF CPA dikali T min T0. Dari data-data yang sudah diketahui tadi kita masukkan sehingga ketemu, ya kita masukkan T-nya ini tadi, kita cari tadi ketemu 91,3. Nah, kemudian setelah itu dihitung semua sehingga hasilnya untuk HF sebesar 1695,512 kJ per kilogram mol. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mencari beban panas di reboiler dengan pada persamaan 11.617 halaman 739 buku Gen Globis. Nah, nilai beban panas pada reboiler QR sama dengan DHD min WHW plus QC min FHF. Nah, DHD tadi kita sudah, nilai D dan HD diketahui tadi, dimasukkan. Nilai WHW dikali HW juga tadi kita masukkan. Untuk HW-nya tadi kita perkirakan 4.500. Untuk nilai QC panas pada kondensor tadi kita ketahui, kita masukkan, kemudian dikurangi dengan FHF di 100 per dikali tadi HF-nya ini. Nah, setelah itu dihasilkan panas pada reboiler beban panas pada reboiler sebesar 4.729.235,8980 kJ per jam atau 4.129,2359 megajoule. Jadi beban panas pada reboiler sebesar 4.129,2359 megajoule per jam, sedangkan beban panas pada kondensor QC tadi sebesar 4.084,0915 megajoule per jam. Nah, kita sudah menyelesaikan permasalahan tadi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salah mohon maaf. Jika ada salah silakan berkomentar di kolom komentar. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.